Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ikhwah sekalian, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan dengan latihan. Yaitu pada latihan yang pertama, pada bimbingan baca kitab gundul dan menerjemahkannya. Kita akan menggunakan kitab kuning Matan Abi Suja yang judul aslinya adalah Matan Al-Ghayah wa Taqrib karangan Al-Qadhi Abi Suja. Kitab ini terkenal di kalangan ahli fikih. Silahkan disimak dengan baik, semoga bermanfaat. Di sebelah kanan ini ada lembaran kitab aslinya pada halaman yang ke-6 berkaitan tentang kitab At-Thaharah. Ya, kita akan membacanya, cuma tidak semua halaman ini, hanya paragraf yang pertama pada latihan yang pertama ini agar kita lebih memahaminya. Taib, kita menggunakan 5 langkah. Langkah yang pertama adalah men-scanning atau membaca secara sekilas teks yang ada agar kita mengetahui kalimat-kalimat yang ada di dalam teks tersebut, sehingga bacaan kita itu bisa benar dan terhindar dari kesalahan. Kita scanning kalimat-kalimat apa aja yang ada di dalam teks ini. Mungkin saya baca pada kalimat yang pertama ini. Kitabut Thaharah. Al-miyahu allati yajuzu at-tadhiru biha sab'u miyahin. Ma'us sama'i wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul salji wa ma'ul barad. Ini satu kalimat. Bagaimana penjelasannya? Insyaallah penjelasannya pada halaman berikutnya. Kalimat yang akan kita bahas yang pertama adalah kitab At-Thaharah. Yang pertama kita identifikasi adalah jenis kalimat atau jumlahnya. Ternyata setelah kita identifikasi ini adalah jumlah ismiyah. Tetapi nggak ada ciri-cirinya yang telah kita bahas sebelumnya. Isim diawali dengan isim. Hanya saja kita ketahui dari jenis dan bentuk kosakata yang ada di awal kalimat ini, yaitu jenis dan bentuk kosakata kata kitab. Dibaca kitabun, ini adalah kata isim karena turunan dari kata kataba yaktubu kitabatan atau kitaban atau kitabun. Jadi kitabun ini adalah isim, sehingga ini adalah jumlah ismiyah. Bacanya kitabun karena turunan katanya menunjukkan hal tersebut. Sedangkan at-thaharah ini dibaca at-thaharah karena susunan atau turunan katanya dari tahura yadhuru thaharah. Thaharah adalah isim masdar, sehingga bacaannya at-thaharah. Kitab at-thaharah. Ini dari jenis bentuk kosa katanya. Kemudian kita identifikasi dari susunan kata dalam kalimat. Susunan kalimatnya itu apa aja, mana mubtada'nya, mana khobarnya. Setelah kita teliti, ternyata kitabut thaharah mubtada'nya itu terhapus. Mubtada'nya terhapus. Takdirnya adalah hadza. Hadza kitabut thaharah. Hadza ini dihapus karena sudah maklum di kalangan orang Arab. Yang disebutkan kitabut thaharah ini adalah khobarnya. Kitabu ini khobar. Kedudukannya sebagai khobar. Selain sebagai khobar, kitab ini adalah sebagai mudhof. Mudhof. Khobarnya marfu', marfu'nya dhammah.
Alamat marfu'nya dhammah karena isim mufrad. Posisi kitab sebagai mudhof juga. Kemudian at-taharati sebagai mudhofun ilaih. Kedudukan dalam kalimatnya adalah mudhofun ilaih. Untuk memperjelas kata kitab. Kitabut taharah. Taib ini adalah susunan kalimatnya. Sehingga kita bisa mengetahui secara jelas susunan kalimat dan menunjukkan arti yang jelas. Kita identifikasi arti kosakata. Kitab, kalau kita merujuk kepada kitab kamus, artinya adalah buku atau tulisan atau makna yang lainnya. Akan tetapi arti yang cocok di dalam pembahasan ini adalah kitab adalah buku atau bab. Taib. Kemudian kata at-taharah artinya itu suci atau kesucian. Itu secara arti kosakata secara terpisah. Terjemah dari kalimat atau jumlah yang ada di sini, maka ini akan disesuaikan dengan siyaqul kalam, pembahasan yang ada di dalam kitab ini. Bagaimana kita mengartikan? Kita tidak mengartikannya dengan buku kesucian, tapi kita mengartikannya dengan bab bersuci. Karena judul kitab Taharah ini dalam bahasa Indonesia adalah bagian dari bab. Dalam satu kitab ini terbagi menjadi bab. Dan salah satu babnya itu adalah bab bersuci. Atau sebagian orang mengartikan kitab at-taharah. Kitab taharah ini ditranslate saja, tidak diartikan. Karena di dalam bahasa Arab dalam satu kitab itu terbagi menjadi kitab-kitab yang ada kitab taharah, kitab sholat, kitab zakat. Kalau di dalam buku bahasa Indonesia dalam bahasa Indonesia dalam satu kitab itu ada bab. Baik. Semoga bermanfaat. Kita ulangi rinciannya melalui tabel agar lebih jelas lagi. Jumlahnya tadi adalah jumlah ismiyah. Kemudian jenis kata atau kosakata dalam jumlah tadi, yang pertama ada hada, ini isim isyarah, mahdhuf dihapus karena sudah maklum di kalangan bangsa Arab. Kemudian kata kitabun, kita baca kitabun karena kosakatanya ini bentuknya adalah isim masdar dari kataba yaktubu kitabun. Kemudian at-taharah juga isim masdar. Kita baca at-taharah itu berasal dari turunan kata tahura yathuru taharah. Itu secara jenis katanya. Kemudian susunan kalimatnya mubtada'nya terhapus. Yang ada adalah kitab khobar. Kitab khobarnya ini marfu dan tanda marfu'nya dhammah. Dhammahnya bukan dhammatain karena dia kedudukannya sebagai mudhof juga. Kemudian at-taharati kedudukannya dalam kalimat ini adalah mudhofun ilaih. Majrur, tanda majrurnya adalah kasrah karena isim mufrad. Arti kata hadza ini kitabun kitab, at-taharah artinya suci atau kesucian. Terjemahannya adalah bab bersuci atau kitab at-taharah. Kalimat selanjutnya adalah kalimat almiyah sampai ma'ul bardi. Ini agak panjang. Kita identifikasi jenis kalimatnya. Ternyata ini adalah jumlah ismiyah dengan tanda ada alif lam di awal kata. Awal katanya kemasukan alif lam ini menunjukkan isim dan jumlahnya adalah jumlah ismiyah. Setelah kita mengetahui ini adalah jumlah ismiyah, kita identifikasi setiap kata yang ada di dalam jumlah ini agar kita tahu harokat bacaannya dan
mengetahui susunan dari kalimat ini. Mana mubtada, mana khobarnya, dan bagaimana variasi yang ada di dalam susunan kalimat ini. Baik, jenis dan bentuk kata. Di sini ada kata almiyah. Dibaca almiyah karena isim jamak taksir dari al-ma'u, al-ma'ani, al-miyah. Itu dibaca almiyah. Kemudian allati ini adalah isim mausul. Ini isim mausul yang enggak berubah, tetap bacaannya allati. Kemudian yajuzu ini adalah fi'il mudhari' dari kata jaza yajuzu. Jadi bentuknya adalah fi'il mudhari' dibaca yajuzu. Kemudian at-tadhiru. Kenapa dibaca at-tadhiru? Karena kata ini adalah turunan dari kata tohhara yutahhiru tadhiran, isim mazhar. Dari kata tohhara yutahhiru tadhir, at-tadhir. Kemudian biha, ba-nya ini huruf jar, ha-nya ini isim dhamir. Semuanya itu mabni, keduanya ini mabni. Kemudian kata sab'un, kita baca sab'un karena ini adalah isim adad, isim bilangan, angka. Bacanya sab'un, fa'lun, ala wazni fa'lun. Kemudian miyah ini mirip dengan kata yang pertama, sama. Miyah, hanya posisinya yang berbeda. Tuib. Kemudian ma'un ini adalah isim mufrad dari kata maha yamuhu ma'un. Kemudian as-sama, kemudian isim juga. Kemudian wa ma'un al-bahri, bahrun ini isim kemasukan alif lam, bacanya bahrun ala wazni fa'lun. Kemudian nahrun juga ala wazni fa'lun. Bi'run ala wazni fi'lun. Ainun ala wazni fa'lun juga. As-salji bacanya ala wazni fa'lun juga. Al-barad ala wazni fa'alun. Jadi itu jenis dan bentuk kata. Kemudian kalau kita sudah ketahui dan tahu bacaan kata awal dan kata tengahnya, maka kita perlu bacaan akhir kata. Almiyah dibaca almiyahu atau miyaha atau miyahi, itu kita identifikasi susunan kalimatnya biar mengetahui harokat akhir daripada setiap kata yang ada di teks ini. Yang pertama adalah susunan kalimatnya adalah, intinya adalah mubtada. Mana mubtadanya? Yaitu almiyah. Almiyahu sebagai mubtada. Oleh karena itu dibaca almiyahu, bukan almiyaha atau miyahi. Kemudian khobarnya adalah sab'un. Khobarnya sab'un. Ini terpisah dengan kata allati yajuzu at-tadhiru biha. Jadi khobarnya adalah sab'un. Sedangkan allati yajuzu at-tadhiru biha ini adalah fudlah atau keterangan penyempurna pada kalimat atau jumlah ini. Allati yajuzu at-tadhiru biha ini adalah isim mausul dan silah mausulnya ya, untuk menjelaskan almiyah, untuk menjelaskan makna almiyah agar lebih sempurna. Sab'u miyahin, sab'u sebagai khobar, kemudian miyahin ini mudhaf untuk menjelaskan. Ma'us sama wa ma'ul bahri ini sebagai fudlah untuk menjelaskan kalimat kata sab'u sebagai badal. Ma'u yang ini ma'us sama ini sebagai badal. Taib, ketika kita sudah mengetahui susunan kalimat, kita dapat membacanya secara utuh kalimat ini, yaitu al-miyahu allati yajuzu at-tadhiru biha sab'u miyahin. Ma'us sama'i wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul salji wa ma'ul barad. Baik. Langkah selanjutnya adalah kita mengidentifikasi setiap arti kata. Arti dari
kalimat ini agar memahami dengan baik apakah bacaan kita tadi itu benar atau tidak. Al-ma'u artinya adalah air. Al-miyahu itu jamak dari air. Jadi air-air. Yajuzu kata allati itu biasanya diartikan dengan yang. Yajuzu diartikan boleh. At-tadhiru artinya adalah pensucian. Sab'u artinya adalah 7. Kemudian miyahun air-air, as-sama artinya langit, al-bahru artinya laut, an-nahru atau an-nahri, wa ma'un nahri ini artinya sungai, al-bi'ru atau al-bi'ri di dalam kalimat ini artinya adalah sumur, al-aini artinya mata air, as-salji artinya salju, al-barar artinya es. Kita ketahui arti pada setiap kata dalam kalimat ini. Setelah kita mengetahui arti, maka kita susun kalimatnya dalam bahasa Indonesia. Terkadang arti setiap kata ini kita rubah untuk memudahkan orang memahaminya. Kalau kita artikan secara tekstual, itu terkadang bisa dipahami secara langsung, terkadang juga tidak bisa dipahami secara langsung karena gaya bahasa Arab kadang berbeda dengan gaya bahasa Indonesia. Ketika gaya bahasanya sama, maka kita artikan secara tekstual. Kalau gaya bahasanya berbeda, maka kita artikan secara tafsiriyah agar orang yang membacanya dalam teks bahasa Indonesia memahami terjemahannya. Jadi susunan terjemah kalimat pada kalimat ini kita artikan air yang suci, bukan air-air ya, karena ini bentuknya jamak, tapi di dalam bahasa Indonesia kita mengucapkan air ini sudah mencakup jamak atau mufrad. Air yang suci mensucikan ada 7 macam, yaitu air hujan. Di sini kita artikan air hujan bukan air langit. Kalau air langit mungkin orang Indonesia sedikit bingung ya, air langit. Maksudnya adalah air hujan. Orang Indonesia lebih banyak menggunakan kata air hujan bukan air langit. Tapi di dalam bahasa Arab itu lebih menggunakan ma'us sama karena airnya berasal dari langit. Kalau di Indonesia adalah lebih menggunakan air hujan. Kemudian air laut, air sungai, air sumur, mata air. Bukan air mata tapi mata air. Ini istilah. Tidak bisa kita diterjemahkan secara tekstual air mata. Tapi yang dimaksud adalah mata air. Orang Indonesia lebih menyebutkan istilahnya mata air, bukan air mata, tapi mata air. Kemudian air salju dan air es. Dalam bahasa Arab banyak wa ma'ul bahri, wa ma'u nahri, wa ma'ul bi'ri. Itu dan. Tapi di dalam bahasa Indonesia dannya cukup satu saja di kata yang terakhir. Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, air salju, dan air es. Bukan kita terjemahkan air hujan dan air laut dan air sungai dan air sumur. Ini tidak digunakan dalam bahasa Indonesia yang jelas seperti itu. Tapi disebutkan hanya sekali di akhirnya kata dan tersebut. Semoga bermanfaat. Saya ulangi lagi rinciannya dalam tabel agar lebih jelas dan lebih dipahami. Jumlahnya adalah jumlah ismiyah. Kemudian bacaannya tadi kita baca al-miyahu allati yajuzu at-tadhiru biha sab'u miyahin. Ma'us sama'i wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul thalji wa ma'ul barad. Baik. Itu bacaannya. Kita identifikasi jenis kata. Yang pertama al-miyahu. Ini isim jamak taksir. Dari kata ma'un, ma'ani, miyahun. Kemudian
allati yajuzu biha, insyaallah jenis katanya kita jelaskan pada slide berikutnya. Kemudian sab'u ini isim adad, bilangan. Kemudian miyahin isim jamak sudah dijelaskan sebelumnya. Ma'un atau ma'un di sini adalah isim masdar dari tasrifan maha yamuhu mahan, atau orang Arab lebih menggunakan ma'un dengan istilah ma'un. Kemudian as-sama ini isim juga dari turunan kata sama yasmu sumuan. Ada kata sama'un. Ini isim masdar bentuknya. Baik. Kemudian wawu ini ataf, ma'un ini ma'tuf, al-bahri tadi sudah dijelaskan. Ala wazni fa'lun, nahrun fa'lun, bi'run fi'lun, ainun ala wazni fa'lun, salji wazannya adalah fa'lun, baradun wazannya adalah fa'lun. Kemudian susunan kalimatnya, mana mubtada'nya, mana khobarnya, agar lebih jelas inti dan pelengkapnya. Mubtada'nya adalah al-miyahu sebagai mubtada. Allati yajuzu tadhiru biha, ini isim mausul dan sila mausul, posisinya sebagai sifat, mensifati al-mubtada ini. Jadi fudlah, tambahan atau pelengkap. Kemudian sab'u posisinya sebagai khobar, inti. Selain khobar adalah mudhof. Marfu'nya dhammah, tidak pakai tanwin karena dia mudhof. Miyahin mudhofun ilaih. Bacaannya adalah miyahin pakai tanwin kasroh karena dia mudhofun ilaih. Mudhof ilaih, bentuk katanya tadi isim jamak. Kalau posisinya mudhof ilaih itu majrurnya dengan kasroh. Kemudian ma'u sebagai badal. Badal adalah pengganti atau penjelas dari kata sab'u, 7. 7 itu apa saja? Maka dijelaskan itu air. Yang pertama adalah air langit, air laut, air sungai, air sumur. Kalau di dalam bahasa Indonesia semuanya ini adalah penjelas. Tapi kalau dalam bahasa Arab yang dikatakan badal di yang pertama yaitu ma'u saja. Ma'u, dan ini sebagai mudhof, as-sama'i mudhofun ilaih. Sedangkan wa ma'ul bahri, wa ma'un nahri, wa ma'ul bi'ri, wa ma'ul aini, wawunya ini adalah atof, huruf atof, huruf penyambung. Ma'un sebagai ma'tuf, kata yang disambung, dan sebagai mudhof juga. Al-bahri, an-nahri, al-aini, al-thalji, al-barad, ini posisinya dalam kalimat ini sebagai mudhofun ilaih. Majrur, tanda majrurnya adalah kasrah karena semuanya ini isim mufrad. Baik. Kemudian kita identifikasi arti kata. Al-miyahu, air. Allati yajuzu tadhiru biha, kita artikan yang boleh digunakan bersuci. Untuk rinciannya di slide berikutnya insyaallah. Sab'u artinya 7. Kita merujuk kepada kamus, ternyata sab'u ini 7. Miyahin artinya air. Ma'un artinya air. As-sama'i langit. Kemudian ma'ul bahri air laut. Wa ma'un nahri air sungai, air sumur, mata air salju, dan air es. Jadi kita terjemahkannya kayak yang tadi, air yang dapat mensucikan atau suci dan mensucikan, ada 7 air, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air salju, dan air es. Selanjutnya kita akan jelaskan isim mausul dan silah mausulnya. Tadi allati yajuzu at-tadhiru biha. Kita identifikasi jenis katanya. Allati isim mausul, yajuzu ternyata ini adalah fi'il mudhari' dari jaza yajuzu. Maka bacaannya yajuzu.
yaf'ulu atau yasunu ala wazni itu. Kemudian at-tadhiru, ini isim masdar dari tohara yutohiru tadhir. At-tadhir bacaannya tadhir, bukan bacaan yang lain, karena ini isim masdar dari tohara yutohiru. Bi huruf jar, jadi bacaannya itu selalu bi, nggak ada bacaan ba karena huruf jar. Itu bacaannya bi mabni ala kasri. Ha ini domir, isim domir, menunjukkan nya wanita muannas yang kembali pada allati. Jadi susunan kalimatnya itu apa? Susunan kalimat intinya adalah fi'il dan fa'il. Yajuzu sebagai fi'il, tadhiru sebagai fa'il. Berarti ini adalah jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Kemudian arti kata allati diartikan biasanya yang, yajuzu boleh, at-tadhiru pensucian, bi diartikan dengan, ha artinya nya. Terjemahannya adalah yang boleh digunakan bersuci. Berarti ini sudah ada perubahan dari arti kosakatanya. Boleh tetap digunakan. Kata digunakan ini tidak ada dalam arti kosakata, hanya saja ini sangat dibutuhkan dalam penerjemahan karena untuk memberikan pemahaman kepada pembaca yang boleh bersuci atau yang boleh digunakan bersuci lebih jelas dan lebih difahami. Kata tadhir pensucian enggak kita gunakan pensucian karena di dalam bahasa Indonesia itu tidak digunakan. Kita menggunakan katanya bersuci, lebih jelas dan lebih dipahami. Kalimat selanjutnya adalah kalimat tahirun, mutahhirun, ghair makruh. Ya, jenis kalimatnya atau jumlahnya adalah jumlah ismiyah karena ketika kita identifikasi kata awalnya adalah isim fa'il walaupun nggak ada tanda-tanda ciri isim. Baik, kemudian kita lihat jenis dari bentuk kosakata di kalimat ini. Kita temukan tohirun, kita baca tohirun karena isim fa'il. Tohuro yathuru tohirun fa'ilun. Kemudian mutahhirun, ini juga isim fa'il dari kata tohara yutahhiru mutahhirun, fa'ala yufa'ilu mufa'ilun. Kemudian kata ghairu, ini adalah adat istisna mabni, maka dibacanya ghairu. Makruhun, kita baca makruhun karena dia adalah isim maf'ul, maf'ulun. Kariha yakrahu makruhun, fa'ila yaf'alu maf'ulun. Itu dari sisi bentuk kosakata yang ada. Kemudian kita lihat susunan kata dalam kalimat. Susunan kalimatnya mana mubtada, mana khobarnya. Ternyata khobarnya itu terhapus. Takdirnya adalah ahaduha atau awaluha. Kemudian khobarnya adalah tohirun. Ini khobar, tohirun sebagai khobar dari mubtada. Marfu, tanda marfu'nya itu dhammah karena isim mufrad. Kemudian penyempurna atau fudlah dari kalimat ini adalah mutahhirun. Tohirun sebagai sifat dari tohir. Kemudian ghairu adalah sifat juga bagi tohir, mutahhir, dan mudhaf. Posisinya sebagai mudhaf ghairu. Makruhun mudhafun ilaih. Kemudian kita lihat dari arti kosakatanya. Tohirun artinya itu yang suci. Mutahhirun kita lihat di kamus, ini mutahhirun yang mensucikan. Ghairu tidak atau bukan, makruhun dibenci.
Ya, jadi terjemahan kalimatnya kita bisa terjemahkan dengan pertama, ya, dari pembagian air adalah air suci mensucikan tidak makruh. Ini macam yang pertama adalah air suci mensucikan tidak makruh. Adapun rincian secara tabelnya, di sini kita lihat jumlah ismiyah. Jenis katanya di sini tohirun, isim fa'il dari tahura yadhuru, tohirun, fa'ilun. Kemudian mutahhirun isim fa'il dari tohara, yutahhiru, mutahhirun. Fa'ala yufa'ilu, mufa'ilun. Kemudian ghairu adat istisna, makruhun isim maf'ul dari kariha yakrahu makruhun, fa'ala yaf'alu maf'ulun. Kemudian susunan kalimatnya di sini ada mubtada terhapus, takdirnya adalah ahaduha, ta'awaluha, tahirun itu posisinya sebagai khobar, tahirun sebagai khobar dan sebagai man'ut. Naatnya atau sifatnya adalah mutahhirun sebagai sifat marfu dan tanda marfu'nya dhamma. Kemudian ghairu sebagai naat dan mudhof. Makruhin sebagai mudhof ilaih, majrur kasrah. Artinya yang pertama, arti kata dalam kalimat ini pertama ahaduha, pertama tohirun yang suci, mutahhirun yang mensucikan, ghairu yang bukan, makruhun dibenci. Terjemahan secara lengkapnya adalah yang pertama, air suci mensucikan tidak makruh. Di sini disebutkan makruh karena makruh adalah istilah yang digunakan dalam ilmu fikih. Kita tidak artikan dengan dibenci karena ini makruh adalah sebuah istilah khusus dalam ilmu fikih. Sehingga ketika kita membaca kitab, kita harus mengetahui istilah-istilah yang digunakan pada cabang ilmu yang sedang kita pelajari sehingga tidak salah. Kalimat selanjutnya adalah kalimat ini, kita baca wahwa al-ma'u al-mutlaq. Ya, kalimat ini jenis kalimatnya adalah jumlah ismiyah karena diawali dengan isim domir. Setelah huruf ada isim domir, maka ini kita tetapkan sebagai jumlah ismiyah. Kemudian kita identifikasi jenis dan bentuk kosakata. Yang pertama wa adalah huruf istinaf mabni dhammah, mabni ala fathah. Huwa adalah isim domir mabni ala fathah. Al-ma'u adalah isim mufrad atau isim masdar dari maha yamuhu mauhan ma'on. Kemudian mutlak adalah isim maf'ul dari atlaqa yutliku mutlak, isim maf'ul. Af'ala yuf'ilu maf'ul mutlakun. Kemudian kita lihat susunan kata dalam kalimat. Mubtada'nya itu huwa, al-ma'u sebagai khobar, kemudian fadilahnya adalah al-mutlaq sebagai sifat bagi al-ma. Kemudian arti kosakata yang pertama adalah wa artinya dan, huwa artinya dia laki-laki, al-ma'u artinya air, al-mutlaqu itu air yang mutlak, global. Terjemahan kalimatnya adalah ia itu air mutlak. Mutlak juga tidak kita artikan karena ini adalah sebuah istilah yang digunakan dalam ilmu. Adapun rincian secara tabel di sini kita sebutkan jumlah ismiyah wa huwal ma'u al-mutlaq. Jenis kata adalah wa huruf istinaf, huwa isim dhamir, kemudian al-ma'u isim mufrad atau isim masdar, al-mutlaqu isim mufrad isim maf'ul. Kemudian susunan kalimatnya mubtada'nya huwa, al-ma'u sebagai khobar dan juga sebagai man'ut, al-mutlaq sebagai na'at atau sifat. Arti kata ya, wa tidak diartikan karena ini adalah sebuah permulaan. Huwa ia, al-ma'u air, al-mutlaqu mutlaq. Terjemahan globalnya adalah yaitu air mutlaq. Semoga bermanfaat.
Sampai di sini kita sambung. Insya Allah akan dilanjutkan pada video berikutnya. Semoga tetap semangat dan tetap bermanfaat.